spiritualitas, keyakinan, dan agama merupakan hal yang terpisah, walaupun seringkali diartikan sama. Pemahaman tentang perbedaan antara tiga istilah tersebut sangat penting bagi perawat untuk menghindarkan salah pengertian yang akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan perawat. Menurut Burkhardt 1993, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut: berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan, menemukan arti dan tujuan hidup, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan yang maha tinggi. Sedangkan menurut Mickley et al. 1992, mengurangi spiritualitas sebagai sesuatu yang multidimensi, yaitu dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan yang Maha Penguasa. Menurut Stoll 1989, mengurangi bahwa spiritualitas sebagai konsep dua dimensi. Dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau yang maha tinggi yang menuntun kehidupan seseorang, sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Terdapat hubungan yang terus-menerus antara dua dimensi tersebut. Kesimpulannya adalah kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, serta rasa keterikatan dalam kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf. Karakteristik spiritualitas. Yang pertama adalah hubungan dengan diri sendiri, kekuatan dalam, dan self-reliance. Yang pertama, pengetahuan diri. Siapa dirinya? Apa yang dapat dilakukannya? Sikap. Percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan atau masa depan, ketenangan pikiran, harmoni, dan keselarasan dengan diri sendiri. Yang kedua, hubungan dengan alam harmoni. Mengetahui tentang tanaman, pohon, margasatwa, iklim. Berkomunikasi dengan alam, bertanam, berjalan kaki, mengabdi dan melindungi alam. Hubungan dengan orang lain. Yang pertama, harmonis, suportif. Yang pertama itu berbagi waktu, pengetahuan, dan sumber secara timbal balik, mengasuh anak, orang tua, dan orang sakit, meyakini kehidupan dan kematian, contohnya mengunjungi, melayat, dan lain-lain. Yang kedua, tidak harmonis, seperti konflik dengan orang lain, resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan, dan friksi. Selanjutnya, hubungan dengan ketuhanan, agamais atau tidak agamais. Yang pertama, sembahyang, berdoa, bermeditasi, perlengkapan keagamaan, bersatu dengan alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Menurut Taylor, Lillis, dan Lemone, tahun 1997, dan Craven and Hirnley, tahun 1996, faktor penting yang dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang adalah: yang pertama, pertimbangan tahap perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak dengan 4 agama yang berbeda, ditemukan bahwa mereka mempunyai persepsi tentang Tuhan dan bentuk sembahyang yang berbeda, menurut usia, seks, agama, dan kepribadian anak. Yang kedua, tema utama yang diuraikan oleh semua anak tentang Tuhan. Gambaran tentang Tuhan yang bekerja melalui kedekatan dengan manusia dan saling keterikatan dalam kehidupan. Mempercayai bahwa Tuhan terlibat dalam perubahan dan pertumbuhan diri serta transformasi yang membuat dunia tetap segar, penuh kehidupan dan berarti. Selanjutnya, meyakini Tuhan mempunyai kekuatan dan selanjutnya merasa takut terhadap kekuasaan Tuhan. Gambaran cahaya atau sinar. Yang ketiga, keluarga. Peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan spiritualitas anak. Yang penting bukan apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya tentang Tuhan, tetapi apa yang anak pelajari mengenai Tuhan, kehidupan dan diri sendiri dari perilaku orang tua mereka. Oleh karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pengalaman pertama anak dalam mempersepsikan kehidupan dunia, maka pandangan anak pada umumnya diwarnai oleh pengalaman mereka dalam berhubungan dengan orang tua dan saudaranya. Selanjutnya, latar belakang etnik dan budaya. Sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Pada umumnya, seseorang akan mengikuti tradisi agama dan spiritual keluarga.
Anak belajar pentingnya menjalankan kegiatan agama, termasuk nilai moral dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Perlu diperhatikan apapun tradisi agama atau sistem kepercayaan yang dianut individu, tetap saja pengalaman spiritual unik bagi setiap individu. Yang terakhir adalah pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman hidup baik yang positif maupun pengalaman negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian atau pengalaman tersebut. Sebagai contoh, jika dua orang wanita yang mempercayai bahwa Tuhan mencintai umatnya kehilangan anak mereka karena kecelakaan, salah satu dari mereka akan bereaksi dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan tidak mau sembahyang lagi. Sedangkan wanita yang lain bahkan sebaliknya, terus berdoa dan meminta Tuhan membantunya untuk mengerti dan menerima kehilangan anaknya.